Halo, selamat siang teman-teman. Siang. Widih, kalau dengar suara Siang. saya boleh langsung balas Siang. aja di chat box ya. Siang. Oke, selamat siang Binusian. Oh my God, banyak banget yang join. Ya ampun. Oke, welcome to our event. Gitu. Jadi selamat datang nih teman-teman yang sudah join di sini di acara kita Fit Time. Nail your online interview during learning from home gitu. Nah, jadi thank you banget nih buat teman-teman yang udah join. Jadi kalau kemarin informasi terakhir kita full kuota gitu teman-teman yang join di acara ini. Gitu. So congrats ya buat teman-teman yang akhirnya berhasil untuk bergabung. Gitu. Jadi perkenalkan dulu, saya Ines atau nama panjangnya Inesya Fitriani atau Ines yang biasa disebut Ines itu dari SDC atau Students Development Center. Jadi kalau kegiatan Tea Time ini adalah program casualnya Students Development Center nih. Nah, kali ini kita kolaborasi sama internship centernya Career Development sama ada tim rekrutmen dari Human Capital Binus seperti itu. Jadi untuk 1,5 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol lah ya. Gitu ada beberapa materi juga. Mungkin dari teman-teman setelah menghadapi pandemi COVID ini jadi karantin di rumah, kemudian jadi menjalani learning from home-nya seperti itu. Gimana nih kesan-kesannya? Boleh dong ditulis di chat box. Gimana kabarnya teman-teman selama learning from home-nya? Ada kendala nggak? Seperti itu. Rame, banyak di SLC. Oke. Ada juga yang bosen. Ada Skripsi kacau. Gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih nanti saya di sini nggak akan sendirian nih teman-teman. Gitu ya. Jadi, hopefully dengan adanya kegiatan ini, buat teman-teman yang ada peran, mau join seleksi di organisasi, atau dengan peran yang lain, atau mau persiapan magang, which is nanti kegiatannya akan ada online interviewnya, terus yang persiapan untuk kerja pun, nanti kebayang nih gitu ya, tentang hal-hal apa yang perlu disiapin untuk online interview, kayak gitu. Terus do and don'ts-nya apa, sama tips and trick-nya. Jadi nanti pembicara kita yang kece banget nih bakalan sharing banyak banget. So, feel free untuk nanyain tentang hal-hal apa yang kira-kira teman-teman mau tanyain langsung di chat box. Nanti kita raise, kita bahas bareng-bareng. Kayak gitu ya teman-teman. Sampai sini clear dulu? Boleh langsung dibalas aja? Oke. So far oke ya? Oke. Mudah-mudahan sih teman-teman udah pada fokus ya. Nah, bentar lagi kita mau panggilin nih untuk ketiga pembicara kita kali ini. Jadi untuk pembicara pertama, saat ini beliau lagi menjabat di Human Capital Representative Section Head di Binus at Bekasi. Gitu ya, kita langsung panggilin aja. Ada Kak Geododi dari Anda. Kak Geo, mana Kak Geo? Oke. Halo. Hai Kak Geo, apa kabar? Halo Kak Ines. Iya, baik. Kak Ines gimana, sehat? Sehat dong, pastinya. Hai teman-teman semua. Tuh, pada rame Kak di chatnya. Salam Iya kenal. dong. Yoi, gitu Wah, ya. rame banget. Iya dong, pasti. Iya. Oke. Aku panggilin pembicara kedua dulu ya Bang ya. Boleh, siap. Sip. Untuk pembicara kedua, masih sama nih dari rekrutmen Human Capital juga. Saat ini beliau lagi menjabat di School and Corporate Talent Acquisition Officer. Langsung kita panggil aja ya, Kak Angga Jati Tikatan. Halo Kak Angga. Halo Kak Ines, halo semua. Halo. Ramai banget nih. Alhamdulillah. Kak Ines juga kan tampak berseri hari ini nih. Oh, pastilah. Kan ketemu kakak kalian. Gitu ya. Saya tahan ya, nggak bisa pulang kampung dulu ya. Oh ya, kayaknya banyak temennya deh ya. Gitu ya, sama senasib kalau gitu. Oh iya. Oke, kita panggilin pembicara terakhir kita nih ya, biar makin lengkap nih sesi kita hari ini. Ada Kak, salah satu juga sama, masih dari School and Corporate Talent and Acquisition Staff di Human Capital. Di bagian rekrutmen juga sama. Langsung kita panggilin aja ya, Kak Ezra Redo Jawen Jenes.
Hai Kak Ezra. Halo, Kak Ines. Kak, ya. Dan teman-teman semua. Selamat siang. Sehat selalu. Iya. Oh, pasti dong. Widih. Ini Kak Ezra lagi di lounge lantai 8 nih kayaknya. Iya, nanti siang ke Starbucks. Oh gitu. Sorean ya? Oh ya, sorean ke Starbucks ya. Boleh nitip dong ya kalau gitu. Boleh. Oke, gitu. Ya, thank you for coming nih Kakak untuk sharing bareng teman-teman di sini gitu ya tentang online interview. Jadi kalau boleh cerita sedikit mungkin ya sebelum kita masuk ke materi, tantangannya gimana nih di bagian rekrutmen, tetap berjalan kah dan seleksinya akan kayak gimana sih? Mungkin bisa di-share kali ya gitu teman-teman. Oke, Kak Ines, thank you pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita, Kak Ines nanyain, suara saya kedengaran Kak Ines? Jelas dong, Mbak. Teman-teman yang lain bisa dengar dengan jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kalau ditanyain gimana sih proses rekrutmen di BINUS sendiri sekarang selama work from home skenario ini gitu. Kita tetap lakuin, Kak. Kita tetap lakuin setiap proses yang ada karena kebutuhan karyawannya tetap ada kan? Kebutuhan karyawannya tetap ada, tetap kita penuhi. Cuman memang atau BINUS tuh tetap butuh banyak kan? Nah, cuma memang kita harus merubah skemanya dari yang tadinya live semuanya, interview, psychological test, terus kemudian ada final interview yang tadinya live, sekarang semuanya jadi online. Sehingga kita punya teknologi yang tertolong di teknologi ya Kak ya. Online. Prosesnya menjadi online seperti itu ya. Online. Interviewnya by online untuk covering metodenya. Oke, ini sepertinya koneksinya agak kurang stabil nih kayaknya Kak ya. Iya. Ya, jadinya tapi mungkin gimana tuh Kak? Jadinya memang sekarang prosesnya kita sesuaikan nih dengan keadaan sekarang. Jadi yang dulu yang kita mungkin langsung atau muka langsung, kita semuanya by online gitu. Sebenarnya just informasi maksudnya buat teman-teman semua. Sebenarnya kita tuh udah sering sih, maksudnya kita interview by online kayak gitu udah sering karena kan mungkin kalau kita dapat kandidatnya kebetulan ada di luar kota gitu. Kita mungkin akan perlu waktu untuk datengin dia, untuk datang ke office kita atau ketemu kita langsung. Jadi kita biasanya akan interview by online gitu sama kandidatnya. Iya, jadi sebenarnya interview online ini udah jalan lama, maksudnya di semua corporate juga udah ngelakuin gitu, walaupun di kondisi yang normal sekalipun gitu. Oke, bukan sesuatu hal yang baru lagi. Bukan sesuatu hal yang baru. Oke, tapi mungkin bagi beberapa teman-teman di sini perlu tahu nih tips and triknya kayak gimana gitu. Karena kan nanti akan menggunakan video conference gitu kan. Tetap perlu cucok kan ya pas lagi proses interviewnya. Harus. Oke, gitu. Nah, itu sedikit teaser aja, nanti dari kakak-kakak akan bawain materi. Tapi aku boleh remind dulu nih di awal. Jadi teman-teman, nanti kan teman-teman akan dikatakan hadir dan bisa diklaim sebagai poin SAT dan insentifnya kalau teman-teman hadir dari awal sampai akhir sama mengisi evaluasi di kegiatan di akhir acara ya teman-teman. So stay tune, tetap di channel ini, jangan kemana-mana. Gitu ya. Oke. Pesan sponsor Kak, takutnya lupa ya kan. Gitu. Ini Bang Geo sudah kembali belum ya? Sudah kembali. Sudah kembali. Yeah. Oke, baik kayak gitu. Oke, mungkin kalau sudah siap bisa langsung ditampilkan saja slide-nya kali ya Kak untuk slide materinya. Boleh. Oke. Untuk pembicara pertama akan dibawakan oleh Kak Gio ya Kak ya? Siap Kak. Oke. Boleh kalau kita mulai? Silahkan Kak. Iya, enjoy. Siap, thank you. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Siang, pada siang. Oke, gimana semuanya, sehat? Sehat ya?
Sehat, pada sehat tuh sehat walafiat, tengken. Jaga kesehatan semuanya. Karena ya kondisi sekarang memang itu ya lagi banyak virus banget di luar gitu. Tapi kita bisa jaga diri kita baik-baik ya. Ikutin aja apa yang pemerintah bilang lah. Nah, untuk hari ini kita dapat satu kehormatan nih dari timnya Kak Ines dan teman-teman untuk bisa share hal-hal positif dengan teman-teman sekalian di sini yang dalam hari ini itu tentang nailing your online interview during learning from home. Karena memang saat ini kondisinya lagi pada learning from home ya. Nah, tapi sebelumnya karena koneksi saya sering unstable, teman-teman bisa dengar saya dengan baik semuanya? Cukup jelas, nggak putus-putus? Bisa. Baik. Bisa, Kak. Bisa, oke, udah pada bisa. Oke, mantap. Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin tadi Kak Ines udah kenalin ke teman-teman. Kita dari mana? Saya Kak Gio, Kak Ezra, Kak Angga, itu dari mana gitu kan. Kok bingung ya, School and Corporate Talent Acquisition, saya di Human Capital Representative, itu apa gitu. Jadi teman-teman kan ini semua binusian kan ya. Nah, BINUS sendiri itu teman-teman sebenarnya punya banyak divisi, ya kan? Salah satunya adalah Human Capital. Nah, Human Capital sendiri punya beberapa subdivision dan department. Nah, kakak-kakak ini adalah salah satu dari subdepnya, yaitu rekrutmen. Mungkin teman-teman pada nanya, Kak, di BINUS kan universitas, kakak mau rekrut apa sih gitu kan? Nah, di sini universitas itu adalah salah satu bisnis unitnya di BINUS Group. Banyak lagi yang lain. Ada BINUS School, ada BINUS Square, mungkin kalian tahu kan? Nah, kakak-kakak di sini itu untuk spesifikasinya itu lebih kepada School and Corporate Talent Acquisition. Kakak-kakak di sini bertugas untuk merekrut rekan-rekan karyawan untuk kayak mungkin teman-teman tahu ada staff di marketing, staff di IT, staff di finance gitu. Semuanya yang bersifat corporate. Jadi BINUS itu ada corporate-nya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari tempat magang, cari tempat bekerja dan berkarya setelah lulus kuliah, BINUS bisa jadi salah satu pilihan yang tepat buat kalian terus melanjutkan karyanya. Betul? Betul. Betul. Mantap jiwa. Mantap jiwa, Rio. Nah, gitu. Boleh. Jadi, memang kita bertiga ini nanti kita hire teachers ekspatriat, teachers lokal, kita hire corporate team, dan lain-lain. Cuman untuk teman-teman dosen, kita punya tim lainnya untuk hire dosen sendiri, gitu. Namanya hire education, gitu. Mau magang, Kak, di rumah nggak dapat uang jajan. Oh, magangnya juga dari rumah, gitu nanti. Nanti magangnya juga di rumah, kayak sekarang, gitu. Nah, jadi kurang lebih cukup jelas ya teman-teman, kakak-kakak ini datangnya dari mana, dan memang keseharian kita nih, kakak-kakak ini kesehariannya ngelakuin interview. Tiap hari interview. Mau interview by online, mau interview live, semua kita lakuin. Gitu. Ya. Nanti kalau teman-teman ada yang pertanyaan, boleh ditanyakan via chat-nya, nanti kita akan melakukan tanya-jawab yang dipandu oleh Kak Ines juga nanti. Oke? Nah, langsung aja nih untuk... pasti teman-teman udah penasaran kan, gimana sih Kak online interview ini satu hal yang berbeda nih gitu, karena ya kondisi sekarang ini yang memaksa kita untuk melakukan ini gitu. Sebenarnya online interview itu nggak sekarang aja pas working from home ini. Kalau kami sendiri sebagai recruiter atau practitioner sering melakukan online interview ini, karena kita sering meng-hire orang yang tidak dalam satu kota yang sama. Khususnya kita hire expatriate teachers nih, kita ngelakuin online interview, dia di negaranya, kita tetap di sini. Gitu. Nah, jadi itu tuh semuanya by online. Jadi ada beberapa tips and trick yang bisa kami bagiin ke kalian nih, kisah nyata. Kisah nyata mahal harganya kan, jadi kita langsung share ke kalian. Nggak cuma teori lah. Pokoknya contoh-contohnya kita bagiin. Apa-apa case yang bisa kita kasih, yang kita bisa bagiin ke kalian buat bekal kalian nanti ke depannya. Gitu. Nah, oke. Ini interview online. Interview online adalah metodenya dengan online. Kakak-kakak mau bagi ke kalian, interviewnya sendiri gimana sih, gitu. Untuk bisa menjalani interview yang baik dan bisa dikatakan sukses gimana sih, gitu.
sebelum akhirnya nanti Kak Ezra akan jelasin yang online-nya gimana gitu. Jadi Kak Gio mau jelasin dulu nih interviewnya dulu nih gimana. Kalian udah kuasain interviewnya, mau online, mau live, semuanya pasti bisa gitu. Oke? Nah, boleh di slide-nya Kak. Nah, agenda hari ini jelasin mengenai interview definisikan diri gitu, kemampuan dan Ezra untuk online interview dan Q&A-nya. Oke? Oh, mulai putus-putus lagi ya? Oke. Bentar ya. Kita stabilin dulu. Tadi nge-lag ya. Sekarang udah? Sekarang udah ya? Oke, aman. Oke. Kita lanjutin ya. Oke, siap. Mantap, guys. Mantap jiwa. Oke, kakak lanjutin ya. Nah, interview definition. Teman-teman mungkin semua tahu. Interview itu apa sih? Interview itu intinya tanya jawab. Tanya jawab aja. Gitu kan? Nah, tapi tanya jawabnya ini apa? Tanya jawabnya ini ada arahnya, ada tujuannya, ada goals-nya. Ketika seseorang memberikan pertanyaan kepada seseorang lagi, dan seseorang tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaannya. Supaya si interviewernya mendapatkan informasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah tanya jawab gitu kan. Gimana si interviewer, penanya itu mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, interview ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam proses rekrutmen atau seleksi, gitu kan? Karena di dalam interview ini, interviewer akan bisa mengetahui skill-nya teman-teman itu di mana, pengalamannya seperti apa, personality-nya gimana, sesuai nggak sama dengan vacancies yang sedang kita cari, gitu. Kan kalau dari sisi rekruternya, kita itu harus meng-hire orang yang tepat untuk di posisi yang tepat. Tugasnya gimana meng-hire orang yang tepat di posisi yang tepat. Sedangkan kita belum pernah ketemu dengan orang itu sebelumnya, belum pernah ketemu dengan kandidat itu, tapi kita harus bisa memposisikan dia menduduki satu posisi yang tepat. Nggak mudah, tapi bisa. Gitu. Tuh, Kak Ines juga dulu bukan di BINUS kan, tapi kita menemukan Kak Ines dari Bandung, hingga bergabung di BINUS, dan bertahan lama di BINUS. Berarti posisinya tepat. Ya kan? Oh, gitu. Iya, jadi kita harus menemukan orang yang tepat untuk di posisi yang tepat. Pintu gerbangnya dari interviewnya. Jadi kita harus menggali informasinya. Gitu. Nah, selanjutnya, Kak. Slide-nya, Kak, enggak. Nah, di sini, interview itu kita bisa memprediksi gimana sih teman-teman ke depannya, gimana sih teman-teman kalau udah bergabung di perusahaan kita, bisa memberikan kontribusi yang baik atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita kasih bocoran teman-teman, mungkin kalian teman-teman tahu salah satu metode interview, namanya BEI, ya kan? Bahasa Indonesia BEI. Gitu kan, Behavioral Interview, gitu kan. Nah, di interview ini kita akan menggali teman-teman dari masa lalunya, gitu. Nah, pertanyaan yang kita berikan, kita tuh akan lebih bertanya kepada sebelumnya teman-teman punya pengalaman apa, sebelumnya teman-teman pernah mengalami kendala seperti apa, pernah nggak berorganisasi, pernah nggak berada dalam kondisi yang sama, pernah nggak dalam suatu tantangan, pernah nggak mengalami masalah. Kemudian kita akan menggali lebih lagi, akan probing lebih lagi. Ketika dalam kondisi seperti itu, teman-teman ngadapinnya gimana? Ketika dalam kondisi seperti itu, apa yang teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman rasakan. Nah, dari itu semua nanti kita akan bisa gali. Kita gali kembali, kita akan bisa melihat kecenderungan. Kita nggak boleh judgement kan? Jadi kita melihat kecenderungan. Kecenderungan teman-teman ini, kalau nanti udah bergabung di BINUS, ketika menghadapi suatu hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi terhadap kamunya? Gimana stresor itu bisa mempengaruhi diri kamu? Kayak gitu. Nah, sebagai informasi juga, kita rekruter, sebelum menginterview seseorang, kita harus tahu dulu posisinya, tugasnya apa aja. Contohnya, Kak Ezra lagi mau ngelamar sebagai marketing staff. Di interview sama Kak Geo. Kak Geo harus tahu, marketing staff itu tugasnya apa aja.
Oh, dia akan bikin program ke sekolah-sekolah. Oh, dia akan pergi ketemu dengan orang tua. Oh, kalau begini berarti Ezra harus memiliki communication skill yang baik. Ezra harus memiliki ketangguhan yang besar. Nah, seperti yang gitu-gitu, kakak harus gali di awal. Semampu apa Ezra dalam berkomunikasi untuk mensupport dia menjadi marketing staff nanti. Nah, itu yang dimaksud bahwa interview itu bisa memprediksi gimana teman-teman nanti berperilaku di perusahaan ketika sudah bergabung dengan perusahaan tersebut. Jadi memang kalau teman-teman merasa, masih interview awal kok, gitu kan, udahlah apa adanya. Enggak. Justru interview awal lah yang menjadi pintu gerbang teman-teman, boleh masuk nggak ke rumahnya. Gitu. Nanti malah passwordnya nggak pas, jadi nggak boleh masuk, boro-boro mau masuk lagi ke ruang tamu, dan tinggal di dalamnya. Pasti ntar nggak bisa. Jadi memang dari awal, mau interview awal, mau interview final, mau interview apapun itu, berikan yang terbaik dari yang kamu. Karena kita bisa nih memprediksi kecenderungan apa yang mungkin nanti terjadi. Gitu. Nah, selanjutnya, Kak. Oke. Nah, 30% dari recruiters itu mengklaim bahwa bisa melihat ataupun mampu menilai di 90 detik di awal. Mungkin teman-teman yang suka baca buku ya, yang penasaran nih kan, misalnya udah semester 7, semester 8, mau menghadapi dunia kerja, pasti mulai baca-baca nih, mulai kepo-kepo gimana sih dunia kerja gitu, atau seleksinya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar nih, kayak gini. Nah, tapi memang iya, di 90 detik di awal, itu adalah first impression yang kebentuk antara kamu dan interviewee dan interviewernya. Nah, mulai dari gaya berjalan, mulai dari gaya kamu berpakaian, pada saat pertama kali kita berkomunikasi, apa yang kamu lakukan, ekspresi seperti apa yang kamu berikan, antusiasme seperti apa yang kamu tunjukkan, itu bisa memberikan penilaian di awal, dan kita ngerasa, oh, ini cocok atau enggak ya, gitu. Karena kalau kita recruiter itu, kayak perusahaan itu udah mengalir di darah daging kita. Kita ini lagi kayak nyari jodoh, gitu. Kayak nyari jodoh, jadi kliknya dapet nggak, gitu. Kayak cuman, oh, dapet nih value-nya, ada nih sesuai dengan value-nya perusahaan kita. Itu bisa ketahuan di awal, gitu. Jadi, di awal pun cara kita bertingkah laku, cara kita berkomunikasi itu harus dijaga dan dipersiapkan. That's why kita di sini mau berbagi ke teman-teman apa yang harus dipersiapkan itu dari sebelum interview, bahkan pada saat interview dan setelah interview gitu. Jadi semuanya perfect hasilnya. Teman-teman pun bisa, karena kita juga mau ya Kak Ines, lulusan-lulusan BINUS ini di luaran juga memang ya berkualitas gitu kan Kak ya. Pasti gitu. dong. Iya, iya. Makanya kita berbagi nih sama teman-teman gitu. Oke. Selanjutnya Kak Angga. Nah, ini teman-teman yang mau kita bagiin untuk Kak Gio sendiri, di sini akan membahas tentang sampai di sebelum interviewnya aja nih, teman-teman harus siapin apa sebelum nanti dibantu oleh Kak Angga untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya Kak Angga, ada beberapa hal yang penting nih yang teman-teman harus siapin dan perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman melakukan interview. Nah, kalau mau interview, pasti recruiters-nya akan hubungi teman-teman dulu by phone. Ada nggak waktunya? Boleh ketemu nggak? Kita interview ya hari Senin jam 10 misalnya. Hari Senin itu masih ada misalnya 5 hari ke depan. Oh, oke, teman-teman deal nih. Iya, oke Kak, deal ya jam 10 kita ketemu gitu. Masih punya 5 hari, tolong teman-teman research tentang perusahaan yang akan teman-teman bekerja nantinya gitu kan. Tolong teman-teman cari tahu apa yang perlu teman-teman cari tahu gitu. Jadi kelihatan niatnya gitu kan. Kemudian biasa apa aja yang perlu teman-teman tahu? Yang pertama adalah career interest-nya. Career interest itu sebenarnya teman-teman sendiri berkaca ke diri sendiri, kira-kira sebenarnya karir seperti apa sih yang saya harapkan? Karir seperti apa sih yang menjadi dambaan saya? Itu harus tahu dulu. Karena ketika teman-teman melamar, gitu kan, teman-teman melamar, teman-teman juga harus tahu kan, saya mau bertumbuh di bagian di area mana gitu. Kenapa harus gitu Kak Gio gitu? Oh iya harus gitu. Kenapa? Teman-teman percaya nggak? Banyak
lulusan IT saat ini ngelamarnya bukan jadi sistem analis, ngelamarnya jadi sales and promotion. Gak nyambung kan? Gak apa-apa, boleh. Karena mungkin ketertarikannya terhadap ilmu, iya dia di IT. Tapi passion-nya sendiri, skill-nya, soft skill-nya, itu menurut dia inline-nya ke marketing. Dan dia mau mengeksporkan diri di marketing. Itu boleh banget. That's why, tapi itu kan satu hal yang udah bertolak belakang kan, dari background pendidikan dengan posisi yang dia tuju gitu kan, requirement-nya. Tapi nggak apa-apa selama teman-teman bisa dan merasa bahwa iya saya tertariknya di marketing, saya mau berkembangnya di marketing, memantapkan diri, dan saya tahu saya passion saya dan skill saya di marketing, ya oke, go ahead, nggak masalah gitu. Karena kan manusia bisa belajar dan manusia juga bisa menyesuaikan diri. Selama passion-nya pasti dia nggak akan tertekan lah dan bisa menjalaninya dengan baik. Oke? Nah, yang kemudian adalah personal goals-nya. Nah, yang kayak tadi kakak bilang, teman-teman ini mau berkarirnya di mana ya? Mau berkarirnya sampai gimana ya? Terus di area apa ya? Gitu. Itu teman-teman harus tahu. Kemudian yang teman-teman harus tahu juga adalah kekuatan, kelebihan, dan kelemahan diri teman-teman. Itu sering banget. Misalnya kita tanya nih, boleh ceritain nggak tentang diri kamu? Boleh ceritain nggak tentang kelemahan kamu dan kelebihan kamu? Itu hal sepele yang sebenarnya banyak maknanya buat kita, tapi teman-teman nggak bisa jawab. Teman-teman interviewee-nya nggak bisa jawab. Apa ya kak kelemahannya? Aduh susah banget nih saya, nggak tahu nih gitu. Padahal dari situ kita mau lihat nanti dari kelemahannya bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya dan lain-lain gitu. Terus kemudian special skills yang kamu miliki gitu. Kayak misalnya nih, kakak mau cerita, kemarin kakak lagi mau coba rekrut untuk timnya kakak sendiri di Bekasi. Kan sebagai human resource, kan, human capital representatif. Kerjaannya, daily-nya mungkin berhubungan dengan orang-orang, untuk interview, dan lain-lain. Tapi dia bercerita bahwa dia mampu untuk, dia menguasai software-software desain. Dia punya kemampuan itu karena dia punya hobi. Which is itu sangat poin plus buat kakak. Kenapa? Kita sebagai HR juga kan sering ngeblas informasi kan ke karyawan. Wow, ini ada benefit baru nih buat kalian. Nah, kita ngeblasnya pakai apa? Pakai poster kan? Nah, karena dia ngomong kayak gitu, bahwa dia bisa menguasai software-software edit foto dan lain-lain, wah, kakak jadi tertarik. Padahal dia nggak tulis di CV-nya. Dan dia nggak tulis juga di form lamaran kerja yang kita berikan. Tapi pada saat interview, karena mungkin kan banyak orang yang sulit dalam menuangkan sesuatu dalam tulisan, tapi dia dengan mudah bisa menuangkan dalam verbal. Nah, karena kita interview, dia cerita banyak, akhirnya, oke, wah ini ada satu hal yang tersirat di diri dia, yang nggak terlihat di CV-nya, tapi dia miliki. Itu poin plus buat dia. Dan akhirnya kakak megang dia karena kelebihannya itu. Gitu. Nah, ini semua 4 poin ini harus menjadi satu kesatuan yang kalian memang harus kuasai supaya pada saat nanti kalian hadapi interview tersebut, itu semua udah mengalir enak banget. Karena kalian sudah berada pada jalan yang tepat nantinya. Gitu. Jadi enggak kayak kedengaran jelas lagi nggak? Ini ada notif connection unstable. Putus-putus lagi ya? Bentar, tunggu dulu ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Better? Sudah jelas? Oke. Putus lagi. Kayak hubungan ya, putus nyambung ini. Iya. Udah ya. Gatel, saya nggak komen. Ya, lanjut. Interview mah nyari jodoh kan ya. Capek kan hubungan begitu. Tuh, kita semua. Maha bilang capek hubungan begitu. Ya, yang begitu mah nggak usah diiniin. Cari yang lain aja, Maha. Stable, Kak. Tapi Kak Gio kecepatan nggak jelasin ya? Teman-teman pada bisa paham nggak? Kalau kecepatan bilang ya, Kak kecepatan Kak, gitu. Paham, aman. Kalau Binus memang luar biasa. Keren. Asik, pas. Oke, lanjut lagi ya Kak. Pada pas, pada aman. Siap. Oke, jadi ini 4 hal yang harus teman-teman ketahui ya. Untuk mempersiapkan diri. Kuasain 4 hal ini, research tentang hal-hal ini, ya
kemudian persiapkan diri kalian, mudah-mudahan nanti interviewnya bisa berjalan lancar gitu ya. Jadi teman-teman harus cari di internet perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, ada apa aja, dan lain-lain gitu. Terus teman-teman juga harus melihat kebutuhan diri teman-teman. Saya sebenarnya mau kerja di mana, area apa, passion saya di mana. Lihat kekurangan dan kelebihan teman-teman. Ketika kalian bekerja di tempat yang memang menggunakan atau memberdayakan kelebihan kalian, itu pasti akan lebih menarik dan akan lebih nyaman buat kalian. Terus kalian harus bisa menganalyze kelebihan kalian apa sih, special skills-nya kalian apa sih, pasti ada. Karena di BINUS sendiri banyak banyak kakak-kakak yang berusaha terus membangun special skills adik-adik, mengasah terus gitu. Oke? Nah, selanjutnya Kak. Nah, yang seperti tadi kakak bilang ya, bikin satu research untuk mengetahui informasinya. Yang pertama tentang website mereka, kalian coba kunjungi, apa aja yang mereka tawarkan, apa aja jasa dan produk mereka, service apa yang mereka berikan. Kemudian kalian cari tahu siapa sih leadernya, siapa sih ownernya. Dengan itu kan terlihat bahwa kalian respect nih dengan apa yang kalian memang tuju, apa yang sedang kalian lamar gitu. Kemudian kalian persiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang perusahaan tersebut. Nah, persiapkan pertanyaan tentang kan saya yang diinterview Kak, kok saya yang siapin pertanyaannya gitu kan. Nah, tapi bukan akhirnya kalian siapin pertanyaan, kalian akan berubah role, kalian yang akan menginterview orangnya nanti, bukan. Tapi siapkan pertanyaan adalah kalian mau tahu informasi apa yang menjadi bekal kalian nanti untuk mempertimbangkan perusahaan ini tepat nggak buat saya. Nggak bohong, pasti teman-teman kalau nyari kerjaan, nggak ngelamar ke satu tempat doang. Pasti ngelamarnya kayak ini. Nanti di job street ada 20 vacancies yang buka, 20-20-nya dilamar pasti kan. Nah, pasti nanti yang proses banyak. Pasti nanti udah mulai prosesnya semua, udah di tahap akhir, pada galau. Mau yang mana ya? Yang ini. Nah, mencegah kegalauan itu, kalian tanya-tanya juga. Nanti pas interview, pasti kalian dikasih kesempatan. Mau nanya nggak? Ada yang mau diketahui nggak dari kita? Nah, di situ ditanya. Nanti kalian rasa mana yang paling sesuai sama value-nya kalian, mana yang paling sesuai sama dirinya kalian, goals-nya kalian. Itu mungkin jadi poin plus buat kalian memilih bahwa tempat itu yang cocok buat kalian. Gitu. Ada hal-hal juga yang boleh kamu tanyakan, ada hal yang nggak boleh kamu tanyakan. Apa sih hal-hal itu? Nanti dijelasin di belakang sama kakak-kakak yang lainnya. Oke? Selanjutnya, enggak? Nih, apa sih yang harus digunakan pada saat interview? Nah, teman-teman, apapun kondisinya, mau live, mau online, persiapkan diri kalian dengan baik. Ya kan? Nah, yang harus digunakan pada saat interview, gunakanlah pakaian yang rapi. Berikanlah kesan yang memang kesan yang baik gitu. Jadi kayak rambutnya disisir gitu kan. Terus pakai kemeja gitu kan. Jangan baru bangun belum mandi karena janjinya jam 9, baru bangun, ya udah langsung aja karena online doang gitu kan. Enggak, jangan. Karena kayak kita sekarang ini kan, nah mempersiapkan diri dengan baik itu adalah hal yang penting gitu. Nah, di sini dibilang different industry, different rules. Maksudnya seperti apa? Nah, balik lagi teman-teman lihat, teman-teman ngelamar kemana? Teman-teman kalau ngelamar ke bank pada dasarnya akan berkomunikasi dengan banyak orang di luar. Berinteraksi dengan customer. Biasa memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkomunikasi dengan orang luar harus rapi ya tampilannya kan, harus rapi, harus sopan gitu kan. Nah, kalau misalnya lagi ngelamar ke bank ya gunakanlah kemeja yang baik, pakai dasi kalau laki-laki kalau dibutuhkan, dengan tambahan shawl untuk wanita kalau dibutuhkan gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman kerjanya misalnya di industri yang kayak HR ataupun marketing, itu juga berhubungan dengan orang lain. Tetap rapi dengan kemeja, rambut yang disisir rapi gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya kerjanya di dunia entertainment atau di production house, di desain atau apapun, ya tunjukkanlah untuk hal-hal seperti kayak kalau kamu interviewnya dengan kaos dan lain-lain, dengan kemeja terbuka yang memang kelihatannya atraktif, itu nggak masalah, masih oke.
gitu. Karena memang yang mereka butuhkan adalah penampilannya kamu gitu kan. Kalau orang desain nggak butuh gaya-gayanya, nggak ketemu siapa-siapa, cuma ketemu komputer. Tapi yang kita perlu skill-nya kalau di desain. Jadi ya nggak masalah gitu. Nah, tapi balik lagi, apapun posisinya, walaupun orang desain bukan berarti nggak mandi kayak yang tadi kakak bilang ya, tetap apa adanya dirinya, tapi ya memang ya mempersiapkan diri dengan baik gitu. Oke? Paham ya? Selanjutnya, Kak Angga? Oke, baik. Nah, oke. Silakan Kak Angga dilanjutkan. Oke, thank you Kak Gio. Jadi teman-teman tadi udah belajar banyak nih dari Kak Gio nih tentang apa yang perlu dipersiapkan nih. Nah, selanjutnya ini nggak kalah penting nih, atau yang mungkin penting banget gitu ya, di hari hanya gitu ya, di saat kita datang untuk interviewnya. Jadi nanti mungkin saya akan banyak sharing sama teman-teman nih. Kita ada banyak nih kejadian gitu ya, mungkin bisa jadi sharing pengalaman, teman-teman bisa ambil nih nanti, oh saya harus gimana ya nantinya untuk ngadepin situasi yang sama kayak gini gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya teman-teman ya. Nah, ini di saat interviewnya. Jadi ketika teman-teman di-invite nih, tadi di-invite udah janjian nih untuk interview, contohnya mau interview di hari Senin minggu depan gitu ya. Tadi teman-teman udah prepare, yang tadi udah disampaikan Kak Gio. Nah, pas di hari hanya apa sih yang harus teman-teman siapin gitu ya. Nah, yang pertama nih teman-teman nih, yang pertama tuh harus datangnya on time. Nah, ini sebenarnya hal yang mendasar ya, maksudnya teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Jadi saya kemarin ada pengalaman nih, ada kandidat nih, diundang mungkin datang jam 10. Diundang jam 10. Datangnya bener sih jam 10 pas. Tapi ketika dia datang, posisinya dia itu nggak siap gitu untuk interview. Jadi masih terlihat kayak kelihatan habis perjalanan jauh gitu, habis nggak tahu ya, mungkin dia tinggalnya rada jauh, naik motor gitu ya, kena asap-asap di jalan, tiba-tiba datang terus interview, kan pasti apa ya, jet lag ya, kayak gitulah. Jadi dia masih perlu untuk prepare dulu untuk ini. Jadi pas waktu itu kondisi interviewnya, jadi dia juga kurang maksimal nih untuk bisa jawab pertanyaan, atau terlihat masih kurang nggak fokus nih. Nah, jadi penting di sini teman-teman tuh ketika mungkin nanti diundang untuk interview, datangnya on time, dalam artian kasih waktu spare untuk teman-teman prepare gitu. Prepare untuk diri teman-teman gitu ya. Contohnya teman-teman mau, yang cewek-cewek mau dandan dulu, yang cowok juga dandan juga sih biasanya ya. Mau dandan dulu, mau nyiapin bajunya nih, lepek-lepek nggak nih gitu. Jadi pas first impression-nya yang kayak dibilang Kak Gio tadi, 90 detiknya itu dapat nih gitu ya. Pas 90 detiknya dapat gitu. Jadi bisa prepare dulu. Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau memang mau interview, saya udah harus ready gitu ya. Anggaplah 15 menit sebelumnya, itu pun dengan posisi kita udah ready semua. Maksudnya udah ya semuanya udah oke semua. Oke, kita tinggal nanti ketemu sama PIC-nya kayak gitu. Jadi teman-teman harus ambil, maksudnya harus kalkulasi kira-kira teman-teman datangnya jangan mepet-mepet, usahakan 15 menit itu. Halo, apa benarnya dengan Jeremy? Perkenalkan nih, sebelumnya. Oh, lagi ada yang telepon ya? Nggak apa-apa. Mungkin ada interview kayaknya. Iya, mungkin dia interview online ini. Oke. Online dipraktekin Oh iya. ya. Materi belum selesai padahal. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa next interviewnya mungkin pakai yang ini gitu ya. Oke. Kakak lanjutin ya. Oke. Jadi usahakan mungkin datang 15 menit udah ini sih, udah aman sih teman-teman. 15 menit sebelum jam 10 ya, jam 10 kurang 15 itu udah ready teman-teman, udah standby di situ, bisa atur gitu. Oke, mau biar nggak grogi-grogi amat nantinya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua nih yang juga nggak kalah penting adalah teman-teman harus kelihatan antusias. Jadi di sini itu mungkin teman-teman nih ada banyak faktor nih. Kayak kemarin saya sempat ketemu orang yang mau diinterview, dia di jalan itu ya dia ada kejadian nggak ngenakin gitu ya. Contohnya motornya kempes, bocor kayak gitu-gitu. Itu kan faktor-faktor X ya, faktor X yang mungkin teman-teman udah semangat nih datang dari rumah, sampai di sana, sampai di jalan ternyata kejadiannya nggak sesuai yang diinginkan, terus datang tiba-tiba nyampe tempat sana muka kita tuh kelihatan bad mood banget,
Dan ketika teman-teman bisa bayangin ketika kita lagi banyak masalah gitu, terus di interview, kira-kira yang keluar apa nih? Jadi yang keluar malah nggak maksimal, mungkin banyak hal-hal yang mungkin cenderung kayak emosional yang keluar. Padahal teman-teman bukan orang yang emosional gitu ya. Jadi teman-teman harus berusaha menunjukkan bahwa teman-teman tuh ready untuk interview. Jadi kalau ada kejadian kayak gitu gimana Kak? Jadi teman-teman harus spare waktu yang tadi yang awal. Terus ambil waktu, pas ketika nanti teman-teman pas saat interview itu udah benar-benar ready. Pastikan teman-teman saat interview itu ready. Jangan sampai mungkin kita nggak maksudnya untuk seperti itu, cuman ada kejadian yang nggak kita inginkan, akhirnya keluarlah kayak gitu. Jadi penilaiannya jadi nggak sesuai dengan diri teman-teman kayak gitu. Yang selanjutnya itu teman-teman ya harus polite ya, maksudnya teman-teman ya harus karena kan kita masuk ke tempat orang ya, teman-teman harus sopan lah gitu. Maksudnya di sana mungkin di setiap perusahaan ada rules-nya sendiri. Dulu kakak sempat kerja di kayak di factory gitu ya, di kayak perusahaan tapi manufacture gede gitu ya. Nah di sana emang role-nya itu benar-benar ketat gitu. Ketika kita interview di situ kita dicek semua badannya. Maksudnya dicek artinya nggak boleh bawa barang-barang kamera, HP gitu di ini semua ditaruh di security semua. Terus kita datang juga nggak boleh bawa tas gitu. Jadi karena memang di dalam itu banyak produk-produk yang mereka memang nggak bisa share ke orang lain gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan nih. Jadi kadang ada beberapa perusahaan yang memang seperti itu gitu ya. Kayak kalau di factory biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman akan ketemu dengan security-nya berlapis-lapis gitu. Teman-teman harus dicek-cek ini kayak apa ya kayak. Jadi kayak gitu nih ada. Jadi teman-teman yang menyesuaikan nih dengan perusahaannya seperti apa nantinya. Kayak gitu. Oke, kita next ya. Oke. Nah, ini sebenarnya rahasia. Tapi kita bisa share sih. Jadi ini sebenarnya rahasia. Jadi sebenarnya gini. Mahal ya, Kak ya? Iya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditanya sama teman-teman gitu ya. Yang akan ditanyakan HR atau rekruternya ke teman-teman nantinya gitu ya. Ini kita coba, ini ternyata ada 5 pertanyaan yang mungkin biasanya akan ditanyakan gitu. Nanti kita juga akan kasih bocoran gimana cara jawabnya gitu. Baik kan? Baik banget kita. Iya, Oke. Berarti bersyukur banget yang join ya Kak ya. Iya, jadi banyak ilmu yang akan teman-teman dapat. Pertanyaannya dikasih, cara jawabnya gimana dikasih gitu. Kan keren banget kan Kak, acaranya Kak Ines ini. Oke. Yang pertama nih. Jadi yang pertama ini biasanya kita tanya itu coba ceritain tentang diri teman-teman, atau coba silakan ceritakan tentang diri kalian atau diri saudara gitu ya. Nah di sini sebenarnya kita pengen tahu nih seberapa dia itu mengenal dirinya gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan coba cari tahu, oh dia itu seperti apa sih orangnya gitu. Sebelum kita ada pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih teknikal gitu ya. Jadi di sini juga saat yang penting untuk teman-teman, kayak istilahnya kayak saat kita bisa jual diri dalam artian positif ya, kayak kita ngasih oh ya saya itu kayak gini nih. Nah di sini teman-teman tuh bisa gunain nih waktu ini untuk oke, teman-teman bisa oh saya itu kayak gini, bisa dijual tadi kayak oh saya bisa ini loh, saya bisa hal yang Bapak Ibu inginkan nih gitu. Tapi di sini juga perlu hati-hati juga. Jadi memang beberapa pengalaman gitu ya. Ketika teman-teman kandidat gitu ya. Tampilannya oke, semuanya oke. Ketika dia coba nih, oke. Coba saudara ceritakan tentang diri saudara gitu ya. Dia cerita gitu. Tapi ceritanya di sini lebih nggak maksimal. Kan dia cuma cerita, oke, nama saya Adi, saya umurnya 20 tahun. Saya kuliah di BINUS gitu. Udah gitu, udah stop gitu. Oke, di sini ada yang kurang nih, Jadi teman-teman di situ harus manfaatkan untuk teman-teman bisa selling diri teman-teman gitu. Karena kan si HR-nya ini kan nggak nggak kenal teman-teman seperti apa gitu ya. Gimana di first impression-nya pas saat interview bisa itu jadi poin penting untuk oke, kayaknya saya mau hire orang ini dari first impression-nya tadi gitu ya. Yang kedua ini juga biasanya kalau udah ada pekerjaan gitu, kenapa dia resign, kenapa alasannya resign dari pekerjaan sebelumnya kayak gitu ya.
biasanya kalau kita biasanya akan tanya kalau emang dia udah ada pengalaman kerja gitu, kenapa sih resign dari sana gitu ya? Adakah masalah atau ada seperti apa gitu? Jadi ataukah mungkin ada hal-hal khusus gitu yang menyebabkan dia berpindah gitu dari perusahaan sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman itu yang kandidat gitu yang bilang, oh saya punya aspirasi khusus nih Kak gitu. Saya punya aspirasi khusus yang mungkin nggak terpenuhi di sana. Saya kayaknya kurang passion nih di bidang yang sebelumnya gitu. Contohnya orang IT tiba-tiba setelah kerja di bidang IT ternyata dia nggak ngerasa bahwa oh ini kayaknya nggak passion saya deh gitu. Oh ternyata dia maunya jadi marketing, ternyata bisa jadi kayak gitu, seperti itu. Nah yang ketiga kayak tadi yang sebelumnya juga Kak Geo bilang gitu, kita harus cari tahu tentang company. Jadi pentingnya yang awal tadi itu akan banyak ditanyain di sini gitu ya. Jadi kalian harus cari tahu nih tentang perusahaannya seperti apa gitu, skalanya kayak apa, dia produknya apa gitu ya. Ada beberapa ini juga ketika kita interview orang apa yang teman-teman tahu tentang BINUS gitu ya. BINUS kampus gitu. Oke. Terus ya udah itu aja gitu. Ya sebenarnya ya benar tapi kurang lengkap gitu ya. Jadi informasinya harusnya bisa lebih banyak lagi ketika teman-teman research gitu ya. BINUS itu institusi pendidikan yang bergerak, mungkin salah satu bisnis unitnya ada di university, terus ada BINUS juga punya sekolah kayak gitu. Itu kan lebih menandakan bahwa kita tuh udah research duluan nih untuk ke perusahaannya gitu. Jadi teman-teman kayak kita HR juga merasa oh anak ini benar-benar atau orang ini benar-benar oh dia ada niatan untuk bergabung dengan kita. Pasti kita akan merasa bahwa oh ya kita oke nih untuk kita melanjutkan proses anak ini atau orang ini ke tahap selanjutnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada ketika teman-teman kerja apa yang teman-teman inginkan atau ada aspirasi khusus gitu untuk di perusahaan itu biasanya kita tanyakan ketika memang kandidat ini kita rasa oke gitu ya. Kita rasa oke dan mungkin sebenarnya kita ngerasa bahwa oh sepertinya orang ini oke dan punya potensi bagus gitu ya. Kita kira-kira kita pengen punya gambaran seperti apa sih nanti ke depannya dia ada keinginan apa, terus mungkin ada aspirasi seperti apa ke depannya. Jadi itu penting untuk kita bisa kayak tadi Kak Geo bilang bahwa kita bisa kayak kira-kira anak ini nanti ke depannya akan seperti apa sih gitu ya. Kira-kira punya aspirasi apa dan ada keinginan apa gitu. Atau contohnya mungkin kayak gini nih. Jadi ada mungkin kakak interview kandidat gitu. Kandidatnya oke, semuanya oke. Kita rasa dia oke, kita pengen banget hire dia gitu. Tapi ketika pas kita tanya, oke, kira-kira rencananya apa dan apa yang teman-teman yang Anda inginkan gitu depannya. Oke Kak, saya pengen gitu ya. Sebentar mungkin dalam waktu 4 bulan lagi saya mau ambil beasiswa di luar negeri. Oke. Terus pasti kita akan tanya, oh seperti apa rencananya? Oh ya saya udah ini tinggal nunggu waktunya aja. Oke. Padahal kandidat ini kita rasa oke gitu ya. Dan tapi nggak mungkin kan kita mempekerjakan orang dalam waktu 4 bulan aja gitu kan. Dalam waktu 4 bulan terus tiba-tiba dia harus keluar gitu ya ke perusahaan yang untuk kuliah, untuk aspirasi pribadi dia gitu. Kalau toh memang ada seperti itu mungkin biasanya HR-nya akan nanyain untuk tahu seperti apa. Jadi kan mungkin teman-teman juga ketika bekerja gitu bergabung di perusahaan gitu juga nggak bisa memberikan kontribusi maksimal, kitanya juga belum bisa memberikan penilaian yang bagus juga teman-teman kayak gitu. Nah, yang terakhir ini biasanya kayak teman-teman ketika bergabung di sebuah perusahaan nantinya atau pengalaman-pengalaman organisasi teman-teman atau pengalaman teman-teman saat proyek kayak gitu itu biasanya kita akan tanyakan. Kalau teman-teman belum ada pengalaman kerja gitu, ada pengalaman internship, itu biasanya kita akan tanyakan pengalaman internship-nya kayak apa, keterlibatan teman-teman seperti apa sih ketika bergabung di proyek itu atau pekerjaan itu. Kalau teman-teman mau apply di internship, mungkin pengalaman di proyek di kuliah juga bisa gitu ya. Seperti apa sih kemarin teman-teman proyek yang diselesaikan sama teman-teman dan juga
saat timnya bekerja dengan tim seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi kita biasanya akan banyak explore terkait dengan apa yang udah teman-teman lakuin di sebelumnya kayak gitu. Nah, Kak Ines, ini boleh nggak kita trial satu? Kita coba nih teman-teman siapa yang mau jadi volunteer untuk sebelum saya kasih nih untuk kunci jawaban, bukan kunci jawaban ya. Kira-kira jawabnya kayak gimana nih? Kita mau coba satu orang nih yang mau volunteer untuk coba kita tanya satu pertanyaan aja. Kira-kira ada yang mau angkat tangan atau langsung ngomong, boleh? Gimana? Di chat aja, di chat mungkin ya. Ayo, siapa? Siapa yang mau coba? Langsung langsung role play lo ini, langsung dapat Role play nih, ya juga gitu ya. Ayo, siapa nih? Dari Binus mana? Nama siapa? Saya Kak. Oh, udah ada nih. Oh, udah. Ayo. Oke. Christopher Raven. Christopher. Oke. Nyalain aja videonya kali ya. Videonya boleh dinyalain, Christopher? Nggak punya webcam. Nggak punya. terus. Oh, ya oke. Nggak apa-apa, live aja berarti ya. Suaranya aja ya. Christopher bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Bisa ya. Oke. Christopher. Tanyain dong. Gimana? Dari Binus mana? Oh, Binus Anggrek. Binus Anggrek ya. Sekarang jurusan apa, Des? IT. Jurusan IT. Oke. Sekarang tinggalnya di mana? Maksudnya mudik kah atau enggak di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Oke. Di rumah ya. Oke. Christopher, ini mungkin pertanyaan aja sih untuk yang pertama nih. Coba Christopher ceritakan tentang diri Christopher. Gampang, pertanyaannya simpel kan ya? Coba. Perlu perkenalan dulu nggak atau gimana? Oke, boleh silakan Christopher coba ceritain tentang diri Christopher seperti apa gitu. Ya, nama saya Christopher Raven Satria Putra. Saya Binus IT angkatan 2020. Oke. Saya sekarang semester 8 dan sedang menjalani tugas akhir atau skripsi. Saya pribadi orang yang cukup pekerja keras, kemudian saya bukan orang yang mudah untuk menyerah begitu saja mungkin, atau saya juga orang yang cukup fast learner, mungkin tidak terlalu banyak menguasai bahasa pemrograman, tapi ada beberapa yang saya bisa. Oke. Apa tuh yang bisa dikuasai sama Christopher? Boleh coba diceritakan? Mungkin seperti HTML dan CSS lumayan. Dan C++ sih lumayan juga lah. Oke. Thank you Christopher. Oke. Udah bagus nih Christopher untuk menjawab pertanyaannya gitu. Jadi kayak tadi ya mungkin kayak perlu ditambahin aja. Maksudnya apa sih yang Christopher bisa kuasai gitu. Lebih disebut di awal tadi. Jadi HR-nya akan anak Christopher ini tahu tentang dirinya, dia menguasai apa aja gitu. Jadi kita juga ada gambaran gitu untuk di awal. Udah bagus sih. Keren. Nanti kita boleh nggak? Kalau misalnya kayak saya kan jujur sebenarnya memang masuk IT kurang, tapi passionnya kurang di sini. Cuma kalau kayak ditanya kayak tadi untuk suruh ngejelasin dirinya sendiri gitu, terus langsung saya jelasin gitu, masalah nggak sih kira-kira? Oke, ketika Christopher diundang pasti kan di situ kan sebelumnya harus apply dulu ya. Ketika Christopher apply untuk contohnya tadi kan Christopher bilang seperti itu, mungkin posisinya saya coba di marketing gitu ya. Contohnya Christopher apply untuk di posisi di marketing staff gitu ya. Nah, di situ Christopher boleh explore tentang diri Christopher dan juga ditambahkan maksudnya lebih ke arah bahwa kayak Christopher pernah ada event apa kayak gitu dijabarin di situ. Saat awal saya ada pengalaman untuk ini, ada handle event untuk mahasiswa baru, saya jadi PIC-nya di sini kayak gitu-gitu, lebih dijabarin. Artinya Christopher jangan lebih menjabarkan untuk di IT-nya. IT-nya boleh nanti dijelaskan, maksudnya disampaikan, tapi memang karena posisinya sebagai marketing, alangkah lebih baiknya Christopher coba lebih menjelaskan tentang
diri Christopher di area-area yang berhubungan dengan people atau berhubungan dengan orang seperti itu. Nggak masalah sih seperti itu yang tadi kayak Kak Geo bilang juga bahwa mungkin IT saya jurusannya IT, tapi saya merasa kayaknya mungkin saya ada passion di bidang lain nih. Nah, bidang lain itu apa gitu ya? Dan apa yang sudah teman-teman lakuin untuk ke bidang tersebut gitu. Kayak gitu. Itu boleh diceritain. Nggak apa-apa kayak gitu. Berarti intinya lebih menyesuaikan sama apa yang di-apply aja ya, Kak? Betul. Itu dan juga nanti kalau untuk bidang-bidang IT-nya boleh disampaikan juga, tapi memang jangan porsinya jangan terlalu besar. Maksudnya jangan terlalu banyak gitu. Jadi mungkin selain ini saya juga bisa untuk bikin program ini kayak gitu kan, jadi mungkin jadi ini plus juga gitu. Christopher ada banyak project hubungannya sama orang gitu, dan juga bisa untuk paham sistem itu kan, itu hal yang bagus sih. Kecuali memang kalau porsinya berbeda, jadi soalnya saya mau cari orang marketing, Christopher banyak cerita tentang dunia IT gitu ya. Dan juga mungkin terhubungan dengan people-nya lebih sedikit. Jadi mungkin saya gambarannya mungkin agak kurang pas. Ya, iya, betul kayak gitu. Gitu? Oke, thank you Christopher ya. Udah mau jadi kelinci percobaan. Oh, enggak juga. Volunteer loh. Volunteer. Oh iya, ya. Jadi volunteer. Oke, terima kasih Kak Ines ya. Oh iya. Oke, thank you Chris. Oke, thank you. Oke, tadi Christopher udah jelasin dengan bagus banget, udah cukup bagus banget gitu. Cuman perlu ada beberapa hal yang memang perlu ditambahin lagi. Nah, ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ini kita bongkar-bongkaran, nggak bongkar-bongkaran sih. Jadi kita akan coba kasih tips-tips ke teman-teman nih untuk seperti apa. Nah, ketika teman-teman nanti ada pertanyaan nih, coba ceritain tentang diri teman-teman, coba ceritain tentang diri Anda gitu, kayak gimana gitu ya. Yang pertama itu teman-teman harus informasikan ke interviewernya nama dan juga background pendidikannya seperti apa sih gitu ya. Itu yang pasti harus teman-teman disampaikan di awal. Tadi Christopher juga udah jelasin nih untuk seperti apa nama dan backgroundnya seperti apa. Background pendidikannya seperti apa, dan juga mungkin kalau IT mungkin ada project apa, itu bisa diinformasikan kayak gitu. Yang kedua, lebih kelebihannya apa sih teman-teman yang berhubungan dengan posisi yang akan di-apply. Kayak tadi mungkin udah disampaikan ke Christopher juga, bahwa apply-nya di bidang marketing nih. Jadi memang kelebihannya harus banyak dieksplor di area-area tersebut gitu ya. Harus banyak dieksplor di area tersebut. Kira-kira teman-teman tuh punya kelebihan apa yang mungkin jadi pembeda nih, nilai plus ke penilaian, masuk ke HR-nya. Oke. Dari sekian banyak orang, kita akhirnya pilih Christopher gitu untuk bergabung sama kita gitu. Jadi kelebihannya apa? Kekuatan teman-teman tuh apa gitu yang membedakan dengan yang lain gitu ya. Yang teman-teman bisa kayak jadi selling point gitu untuk ke HR-nya gitu ya. Ini juga mungkin ada spesifik gitu ya, kebisaan gitu, teman-teman skill khusus gitu, bisa disampaikan gitu. Jadi contohnya kalau teman-teman ada yang dari IT gitu ya, dari IT itu mungkin kan ada banyak software gitu ya. Teman-teman bisa sampaikan nih expertnya di software apa sih gitu ya, atau memang application apa sih yang teman-teman paling kuasai gitu, bisa disampaikan. Sebut aja apa gitu ya. Contohnya .NET, contohnya apa gitu, PHP atau sebagainya. Sebut aja apa yang teman-teman. Contohnya kalau ada marketing, saya mau jadi kreatif design gitu ya. Jadi kreatif design, sebutin aja nih, saya bisa Corel, saya bisa Photoshop atau Illustrator atau apapun gitu, application-nya sebut aja gitu ya. Mungkin HR-nya itu bukan orang yang sangat expert di bidang desain gitu ya, tapi dia tahu nih posisi ini yang dibutuhkan itu seperti apa. Sebut aja. Jadi apa sih yang jadi kekhususan teman-teman di sini gitu. Dan juga teman-teman bisa sampaikan juga gimana sih teman-teman bisa berkontribusi ke perusahaannya gitu. Yang selanjutnya ada career goals-nya seperti apa yang akan teman-teman, saya mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan saya ingin lebih expert di bidang desain. Saya ingin lebih menguasai bidang
desain, dengan saya terlibat di banyak proyek kayak gitu-gitu. Itu bisa teman-teman sampaikan gitu ya. Artinya teman-teman ini punya keinginan lebih nih untuk bisa mengembangkan diri teman-teman gitu ya. Saya ingin keterlibatan lebih banyak di bidang proyek, dan juga nanti ke depannya saya mau lebih mendalami lagi di application yang saya udah kuasai kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini bicaranya harus clear, harus jelas juga ya. Nah, harus jelas gitu ya. Artinya teman-teman harus bisa memposisikan atau bisa coba nih latihan dari sekarang juga untuk komunikasinya lebih seefektif mungkin gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih apa yang disampaikan dari 1 sampai 5 gitu ya. Tapi pas ngomong rada kurang maksimal gitu kan, juga nanti ada jadi penilaian khusus. Entah teman-teman kan banyak faktor ya, teman-teman harus, setiap orang punya mungkin ada dia merasa mungkin grogi atau yang dia mungkin kurang preparation atau seperti apa. Coba sebisa mungkin dieliminir atau dikurangi, teman-teman bisa memposisikan bahwa saat itu teman-teman tuh udah ready nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HR-nya atau mungkin dari rekruternya kayak gitu-gitu. Itu yang 6. Jadi kan harus bungkus semuanya itu dengan baik gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke. Saya boleh bertanya? Boleh. Siapa nih? Oke. Perkenalkan Kak Angga, nama saya Adam dari Binus Malang. Boleh. Oke, ya Adam. Boleh tanya ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi Kak Angga yang tentang boleh. Sama tell about your experience. Saya ingin menanyakan tentang itu. Jadi gini Kak Angga, saya punya bisnis. Saya punya bisnis yang berhubungan dengan distributor. Oke. Memang skill-nya dia oke, dia cara jualannya juga bagus banget. Cuman ada beberapa karakter dari diri dia sendiri yang kurang cocok dengan bisnis itu. Oh, oke. Jadi menurut Kak Angga, benar nggak sih kalau saya menanyakan tentang bagaimana sih lingkungan di sekitar kamu, lingkungan keluarga kamu itu seperti apa, biar kelihatan nih karakter orang itu seperti apa. Meskipun dia jago ngomong, meskipun dia jago jualan, meskipun dia strateginya bagus, tapi kalau karakternya jelek itu kita ngatasinnya gimana ya? Makasih Kang. Oh, oke. Thank you Adam ya ini ya. Thank you Adam untuk pertanyaannya ya. Oke, ini posisinya Adam sebagai interviewernya ya. Jadi ada orang yang melamar gitu ya ke Adam, terus ya. mungkin ada poin-poin yang bagus buat dia penilaian Adam, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin Adam merasa kurang sesuai gitu ya. Nah, ya, benar. Oke, kalau kita bicara tentang hal itu, kita akan balik lagi nih dengan apa yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi mungkin setiap perusahaan itu kan punya kayak mapping untuk talentnya itu seperti apa. Maksudnya kita butuhkan bahwa dia harus bisa menguasai ABCD gitu ya. Nah itu udah kita tahu pas waktu kita interview. Tapi di sisi lain attitude atau mungkin kepribadian dia itu juga harus kita nilai apakah sesuai dengan perusahaan tersebut atau perusahaan kita gitu ya. Nah kita nggak bisa bilang bahwa kita harus putusin di situ. Jadi interview ini adalah salah satu part bagian dari sebuah proses rekrutmen yang besar gitu ya. Kalau kita pengen tahu tentang kepribadian orang atau orangnya seperti apa sih gitu ya. Kan ketika mungkin interview, kalau teman-teman nih udah belajar ini, udah kita kasih tahu nih tentang ini gitu ya. Teman-teman bisa memposisikan diri teman-teman ready gitu ya. Tapi dalam proses rekrutmen itu yang ada juga untuk proses kita lebih mengenali lebih jauh. Itu lebih ke ada psikotes gitu. Jadi psikotes kita lebih tahu gambaran kandidat ini profilingnya seperti apa sih gitu ya. Profilingnya sesuai nggak sih pas waktu kita interview. Nanti kita biasanya akan sama ini dengan penilaian kita dengan hasil psikotes gitu ya. Kalau untuk case-nya Adam ini dibalik lagi dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Apakah kalau memang hal tersebut itu memang core yang ada di perusahaan tersebut dan itu nggak bisa nggak bisa harus jadi faktor utama untuk seseorang itu bergabung ya,
kita harus assess lagi nih, nggak cuma dari interview, apakah memang benar-benar orang itu profilnya kayak gitu. Jadi memang harus ada assessment lagi sih kayak gitu, Adam. Gitu. Pertanyaan terakhir Kak Angga, untuk membersihkan waktu aja. Kalau statementnya Kak Angga tadi menyebutkan bahwa bisa dicegah di awal dengan menanyakan tentang kebutuhan dari perusahaan itu. Benar ya Kak Angga? Iya. Kalau misalnya ini sudah terlanjur, maka yang harus dilakukan apa ya? Merubah strategi perusahaan kah atau merubah orangnya kah? Oh, orangnya udah terlanjur masuk gitu ya? Iya. Oke. Menarik, kalau ya. Menarik ya ini ya. Oke. Jadi kalau orangnya udah terlanjur masuk, balik lagi. Kalau kita bilang proses rekrutmen, kita coba cari orang untuk ditempatkan di posisi yang cocok atau tepat untuk dia, ya, agar dia bisa berkontribusi dengan baik. Kalau seperti itu sih saya nggak bisa bilang, karena memang nggak bisa ini, maksudnya karena itu balik ke atasan gitu. Kalau Mas Adam ini atasannya gitu kan, biasanya kan ada evaluasi karyawan yang bisa digunakan sebagai tools untuk kita bisa, orang ini atau karyawan kita ini sebenarnya dia perform nggak sih, atau memang kinerjanya baik nggak sih. Jadi kita bisa nilai dari KPI atau memang performance evaluation yang biasanya setiap orang akan punya di perusahaan. Jadi kita juga punya dasar gitu untuk mengatakan bahwa karyawan kita ini dari kinerjanya seperti apa, kayak gitu. Itu harus ada. Ini kayaknya bahasannya agak berbeda ya. Iya, tapi agak melebar gitu. Tapi pengetahuan anak-anak apa-apa. Betul. Luas nah, banget. ini sebenarnya gitu ya, ada lagi beberapa pertanyaan juga nih. Tapi kita hold dulu kali ya, karena kan masih ada materi yang perlu dijelaskan lagi ya. Nanti kita keep ya. Jadi nggak apa-apa buat boleh. Yang mau nanya. Nanti untuk yang lain, ya. Nanti bisa chat aja di chatbox. Nanti kita akan bahas nih semuanya di sesi terakhir gitu ya. Yes, Adam gitu ya. Exactly. Ya, makasih Kak Angga dan thank you ya. Kita lanjut dulu ya. Silakan Kak. Selanjutnya, nah ketika teman-teman ditanya tentang kelebihan dan kekurangannya, apa sih yang teman-teman harus sampaikan di situ ya. Jadi kan ada nih, coba cerita tentang kelebihan dan kekurangan saudara gitu ya. Kita biasanya akan tanya gitu ya. Jadi itu kita pengen tahu nih, kandidat kita ini mengenal dirinya nggak sih, dan juga apa sih kira-kira poin plus dia, dan juga apa sih yang kira-kira kita perlu jadi pertimbangan dari kekurangan dia seperti apa. Mungkin banyak orang gitu ya, kalau ditanya suruh nyampein kelebihan dan kekurangan, banyak orang yang mungkin lebih gampang nyampein kekurangan dia gitu ya. Kayak coba diceritain tentang kelebihan dan kekurangannya. Pasti banyak pengalaman saya ya, nggak tahu mungkin teman-teman di Binusian ini mungkin beda gitu ya. Mungkin ada beberapa nih pengalaman gitu. Dia lebih gampang untuk coba nyampein apa sih kekurangan dia gitu ya. Tapi memang nggak bisa, kalau dari kami gitu, dari HR gitu ya, nggak bisa cuman berhenti di situ, harus ada yang lain gitu yang perlu jadi perhatian teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman ceritain nih tentang kekurangan teman-teman gitu ya, nah teman-teman juga harus informasikan gitu ya, apa sih yang teman-teman udah lakuin untuk coba untuk mengurangi atau mungkin kayak mengeliminate atau mungkin menghilangkan hal tersebut. Contohnya gini, maaf Pak, saya orangnya memang sedikit pelupa gitu ya. Kalau kita bicara tentang pelupa gitu ya, teman-teman sampaikan cuma saya pelupa gitu. Habis itu nggak ada hal yang lain yang teman-teman sampaikan lagi gitu kan otomatis yang kita pengenin, kalau memang teman-teman, kan semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, itu wajar gitu ya. Tapi teman-teman harus informasikan apa sih yang teman-teman sudah lakukan untuk coba untuk eliminate atau mungkin untuk mengurangi hal tersebut. Contohnya gini, Kak atau Pak, saya memang cenderung lupa gitu ya. Tapi memang saya biasanya coba saya lakukan untuk hal tersebut. Saya biasanya akan berikan catatan-catatan kecil
mungkin di note saya atau mungkin di catatan, mungkin di post-it kayak gitu untuk bisa lebih mengingatkan saya. Dan selama ini yang saya lakukan untuk hal itu bisa untuk menjadi hal yang mungkin mengeliminate atau mengurangi hal tersebut kayak gitu. Nah itu kan HR-nya juga lebih merasa oke, orang ini atau kandidat ini itu lebih tahu nih kira-kira kekurangannya apa, dan juga dia ada action juga nih untuk coba untuk eliminate untuk hal tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman ketika jawab pertanyaan ini harus kasih ini ya, apa yang teman-teman lakuin nih untuk bisa coba eliminate atau mengurangi hal tersebut kayak gitu ya. Ini perlu diperhatiin. Jadi Pak, saya orangnya pelupa. Oke, udah gitu aja. Oke. Jadi teman-teman harus sampaikan juga untuk kayak gitu, dan juga ada pengalaman yang di-share juga ke saya ada kejadian seperti ini dan ketika saya lakuin itu itu bisa kok gitu untuk saya untuk dilakuin gitu, dan juga nggak mengurangi apapun yang dari pekerjaan saya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi untuk saat interviewnya gitu ya, yang teman-teman perlu perhatiin gitu ya. Kita selanjutnya masuk ke setelah interviewnya. Nah, setelah interview ini biasanya yang kita mau sampaikan di sini adalah ketika interview udah selesai, biasanya kan ada mungkin kita lebih ini sama HR-nya mungkin akan ngembaliin ke kita. Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Mungkin akan seperti itu. Jadi HR-nya akan kembali, oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan gitu ke kami terkait prosesnya atau terkait dengan hal yang lain yang mungkin Bapak Ibu ingin ketahui gitu. Biasanya akan seperti itu. Jadi ada fase untuk hal itu gitu. Nah, kita akan bahas nih untuk itu. Nah, sebenarnya itu adalah fase di mana teman-teman bisa coba lebih membangun kayak raport yang baik gitu ke HR-nya. Jadi ketika teman-teman diminta untuk coba tanya nih, coba ada yang tanyakan nggak? Coba teman-teman lebih bertanya ke yang pertama ini, kita coba share di sini ada function of the job gitu ya. Jadi keterkaitan pekerjaan ini dengan departemen lain gitu. Jadi dalam artian bukan pekerjaannya apa, jangan teman-teman tanya nanti pekerjaannya apa ya, bukan seperti yang kita maksud di sini adalah function-nya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk pekerjaan yang saya lamar ini nanti akan berhubungan dengan departemen apa saja ya, mungkin saya perlu pelajari atau saya perlu jadiin nanti untuk ketika saya bergabung gitu. Nah itu teman-teman bisa contohnya saya sebagai tim marketing. Marketing nanti akan berhubungan dengan finance gitu. Untuk budgetnya, oke, berarti teman-teman di sini yang dalam gambaran kami sebagai HR, oke, teman-teman ini pengen tahu lebih nih gitu ya untuk di posisi ini, dan juga teman-teman lebih terlihat tertarik juga. Jadi, keterkaitan posisi ini nanti berhubungan dengan finance gitu. Kita akan dengan senang hati untuk jelasin hal yang seperti itu gitu ya. Yang kedua, kira-kira seperti apa sih gitu. Yang kedua ini kayak specific person. Jadi mohon maaf Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira untuk nanyanya bukan kira-kira saya lolos enggak ya, bukan seperti itu. Jadi nanyanya bukan kira-kira saya lolos enggak ya untuk posisinya. Oke, kira-kira Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada hal yang khusus di posisi ini yang dibutuhkan gitu, mungkin dari skillnya atau hal yang lain gitu, yang mungkin saya bisa tahu gitu ya. Nah, teman-teman boleh tanya untuk seperti itu gitu. Tapi pertanyaan jangan kayak, oh ya saya lolos nggak ya Pak ya untuk interview ini gitu. Nah, pertanyaan lebih seperti itu. Kira-kira ada spesifik nggak sih skill khusus gitu ya? Mungkin saya bisa kembangin dari diri saya gitu untuk memberikan support yang terbaik untuk perusahaan Bapak Ibu kayak gitu. Itu boleh untuk ditanyain. Nah, ini yang ketiga adalah favorite aspect of the job. Kira-kira apa sih gitu ya yang menyenangkan, bukan menyenangkan dalam artian kira-kira di perusahaan ini apa sih, seperti apa gitu, kayak gambaran budayanya atau mungkin gambaran mungkin komunikasinya kayak gitu, boleh untuk ditanyain kayak gitu. Nah, HR-nya juga akan dengan senang hati sih untuk menjawab untuk hal-hal tersebut gitu ya. Yang selanjutnya memang yang rada tricky di sini adalah teman-teman
di awal gitu kalau jadi melihat lagi semua perusahaan punya proses yang berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya. Alangkah lebih baiknya untuk salary ini bisa jangan ditanyakan pas saat awal. Biasanya setiap perusahaan itu akan ada proses untuk membahas untuk hal yang ini, untuk salary ini gitu ya. Biasanya setiap perusahaan akan ada fase untuk bahas ini. Berbeda cerita ketika teman-teman ditanya nih ekspektasinya seperti apa, itu boleh teman-teman untuk informasikan gitu ya ke beliau-beliau atau yang interviewernya. Tapi ketika memang teman-teman diminta oke, dari kami juga mungkin ada pertanyaan dari saudara gitu ya. Nah pas saat itu teman-teman jangan langsung tanya oke, kira-kira gajinya berapa ya Pak ya Bu ya kalau saya bergabung gitu ya. Itu alangkah lebih baik nanti ditanyakan nanti saat fase selanjutnya. Ketika memang pasti setiap perusahaan akan ada fase ini gitu ya. Ketika teman-teman ditanyakan, boleh teman-teman share untuk ini. Tapi kalau memang belum gitu, alangkah lebih baik teman-teman jangan dulu di hold dulu. Nanti pas fase selanjutnya nanti pasti akan ditanyakan kok untuk itu gitu ya. Seperti itu. Nah, next-nya, nah ini jadi ketika teman-teman ada pengalaman, maksudnya ada kayak interview yang mungkin teman-teman rasa nggak maksimal, ini sebenarnya nggak ngenakin sih gitu ya, nggak ngenakin gitu. Jadi mungkin pengalaman pribadi juga, mungkin kayak kita ngerasa kayak kurang maksimal gitu ya. Mungkin ada yang pernah interview juga kayak, oke, saat selesai interview kayak ngerasa, oke, kayaknya saya harusnya bisa lebih deh dari apa yang saya sampaikan gitu, yang tadi saya share atau saya jawab ke HR-nya gitu ya. Tapi saya ngerasa kurang maksimal gitu ya. Itu kayak ada perasaan kayak gak enak gitu ya, kayak kayak ngerasa kayak kecewa sendiri gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau apalagi teman-teman yang baru mau lulus atau masih nanti ada mungkin mau intern dan sebagainya, kalau teman-teman gagal itu di awal jadiin pelajaran nih untuk kedepannya, untuk teman-teman untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah yang pertama jadiin refleksi ke diri teman-teman dan belajar dari hal itu gitu ya. Apa sih yang kurang dari interview yang tadi gitu ya udah saya lakuin. Oh saya kurang maksimal untuk preparationnya. Oh saya datangnya terlalu mepet jadi saya nggak bisa siap gitu saat menjawab pertanyaan gitu. Jadiin pelajaran gitu untuk teman-teman bisa untuk kedepannya bisa diimprove lagi kayak gitu. Nah yang ketiga kayak ya coba maafkan diri sendirilah untuk ini memang gampang diomongin ya, tapi mungkin semua orang punya cara sendiri ya untuk melakukannya ya. Jadi cobalah teman-teman ya yang kemarin yang udah berlalu ya udahlah gitu. Tapi untuk kedepannya saya harus perbaikin lagi kayak gitu. Semua orang pasti punya caranya masing-masing. Tapi cobalah teman-teman untuk kedepannya coba diimprove lagi. Yang kemarin yang mungkin kalau ada interview yang gagal kayak gitu, ya udah jadiin pelajaran aja. Tapi jangan nyerah di situ, jangan menyerah di situ. Kayak gitu ya. Jadiin pelajaran. Pasti nanti teman-teman akan ada saat teman-teman ngerasa, oh saya lebih confident nih untuk interview. Beda sama yang pertama kemarin kayak gitu. Yang kemarin gagal, oh ya saya jadiin pelajaran. Kayak gitu. Oke. Banget sih, Kak. Oke, selanjutnya ini Kak Ezra nih akan jelasin. Jadi setelah tadi balik lagi ketika teman-teman mau online interview, hal yang tadi itu bukan kok dikesampingkan ya. Jadi itu sebenarnya ketika kita bisa menguasai interview langsung atau live interview gitu ya. Pas saat online itu juga sama kok, pertanyaan juga akan sama gitu. Cuman ininya beda, maksudnya kita pakai gadget atau pakai laptop, pakai HP kayak gitu-gitu. Ada perantaranya, tapi basically core-nya yang disampaikan atau yang akan ditanyakan itu akan sama kayak gitu-gitu. Oke, untuk ini langsung aja Kak Ezra ya akan lebih jelasin ya. Oke. Kak Ezra. Thank you. Halo teman-teman, masih semangat semua ya? Kasih jempolnya dong, kayak jempol biar kelihatan kalau semangat. Masih. Oke, mantap. Nah, kayak kata Mas Angga tadi ya, jadi kalau bicara tentang online interview, kita nggak bisa tuh lupain yang tadi. Apa aja yang perlu disiapkan waktu interview secara face to face. Ini akan mirip-mirip pertanyaannya dan cara menjawabnya juga akan mirip. Cuma kita akan lihat ya tips and triknya, apalagi melihat keadaan sekarang,
banyak banget sudah ngelakuin online interview. Nah, nanti saya juga akan share sedikit tentang pengalaman kita selama WFH ya, udah 3 minggu ini. Mungkin berapa kali kita sering banget untuk interview, nanti kita akan share. Oke, boleh next. Ya, ini ada tips-tipsnya ya untuk online interview. Yang pertama, do a test run with your computer. Nah, yang dimaksud di sini itu mungkin bukan hanya komputer, tapi device dan juga internet. Kita juga tahu ya kan, maksudnya online interview itu sangat bergantung dengan 2 hal tersebut. Nah, yang paling gampang, yang langkah pertama ini, coba aja dulu. Misalnya dengan teman, internetnya cocok apa enggak ya? Cepat apa enggak? Atau misalnya ada yang pakai aplikasi baru. Misalnya dengan Zoom nih, teman-teman belum tahu tentang Zoom, nah itu bisa pelajarin dulu Zoom ini seperti apa caranya. Jadi waktu nanti sesi interview, teman-teman sudah siap kayak gitu. Nah, pengalaman waktu itu pernah interview dengan seperti ini. Kelihatannya sih orangnya agak sedikit gaptek ya. Jadi waktu online interview terlihat banget dia nggak menguasai program dan juga mungkin internet literasinya juga kurang bagus. Nah, ini jadi poin catatan juga sih buat kita sebagai rekruter. Kira-kira orang ini bisa mengikuti nggak nanti dengan cara kerja di perusahaan kita kayak gitu. Jadi ini harus disiapkan. Nah, yang kedua, pilih spot yang tepat. Nah, jangan misalnya belakangnya ada jemuran gitu ya kan. Jadi hati-hati. Jadi pilih spot yang bagus, nyambung juga dengan yang ketiga ya, jauhi dari distraksi. Kalau kita lagi online interview ini, pasti banyak distraksinya. Misalnya ada saudaranya lewat di belakang. Atau misalnya tiba-tiba mamanya nyuruh nyuci baju gitu, misalnya ya kan. Jadi ini tolong bisa dieliminasi, misalnya bilang ke orang-orang sekitar, saya mau interview, tolong lebih kasih saya privacy time seperti itu. Nah, ini yang kira-kira harus disiapin. Next. Yap, sama seperti yang tadi, meskipun online interview tetap harus dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang sesuai tadi ya. Kalau dari Bang Geo tadi sudah singgung sedikit. Setiap industri punya spesifikasinya, punya apa ya namanya, punya kriteria masing-masing. Jadi silakan disesuaikan. Meskipun online interview, jangan pakai kaos, sisiran, ya, jangan habis mandi ini masih lepek-lepek, kelihatan banget. Nah, jadi atau baru bangun tidur. Jadi ini tolong disiapkan. Yang selanjutnya, kalau online interview itu kelihatan banget tentang nervous ya. Jadi nervousnya bisa kelihatan nanti. Jadi tolong dikendalikan hal itu. Misalnya ini tangannya gerak-gerak atau badannya gerak-gerak kayak gitu. Jadi tolong lebih cari posisi yang nyaman, yang memperlihatkan kalau kalian itu emang udah siap banget dengan interview. Yang terakhir ini masalah melihat ya. Jadi kalau online interview emang kita nggak bisa lihat orangnya secara langsung, tapi kalau bisa kita menatap di layar gitu ya. Maksudnya melihat orangnya. Berkomunikasi dengan tetap seperti face to face. Jadi jangan lihat kanan, lihat kiri, atau mungkin lihat HP, nyatet, lihat seperti ini. Nah, tolong lebih di fokus. Jadi waktu interview kalian punya chemistry ya. Kayak tadi ya, interview itu kita cari jodoh. Jadi kalau nggak lihat dari matanya kan nggak turun ke hati nanti, ya kan? Jadi harus interviewnya harus lihat ke matanya meskipun lewat online. Nah, sebenarnya materi saya cuma itu aja tentang online interview. Aku pengen ajak teman-teman di sini untuk ngetes. Nah, untuk ngetes apakah teman-teman memperhatikan, nah, dan juga terinternalisasi materinya. Nah, teman-teman udah diinfokan mungkin ya untuk pakai Kahoot. Sudah ya, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Oke, ada pesan sedikit. Oke, karena melihat waktu ya, jadi sepertinya kita nggak jadi main Kahoot, teman-teman, mohon maaf.
kita langsung aja ke Q&A karena biar teman-teman ini kan lebih ngerti ya, maksudnya lebih mengerti, lebih paham tentang materi hari ini ya. Oke. Mohon maaf pada sorry ya. Mungkin lain kesempatan berikutnya ya. Iya, benar-benar. Ya, semoga dengan Q&A kan lebih menjawab nanti ya. Gimana? Q&A-nya mungkin boleh. Oke. Thank you banyak nih Kak Ezra, Kak Angga, sama Kak Gio gitu ya. Ini teman-teman masih standby kan di posisinya ya kan? Nih aku ada mencatat beberapa pertanyaan. Ini karena durasi jadi sorry to say kita harus memfilter gitu ya. Cuma dari tadi ada yang nanya nih Kak gitu. Yang pertama terkait tentang sharing strength-nya sama experience. Gimana sih caranya untuk bisa sharing tapi nggak terkesan sombong, sama kalau dia masih fresh grade itu kayak gimana biar dia outstanding jadi berbeda sama kandidat yang lain. Mungkin itu pertanyaan yang pertama ya Kak, silakan. Oke. Yang pertama mungkin aku yang jawab kali ya teman-teman. Oke, boleh nih Kak Geo ya. Oke. Silakan Kak. Kalau Kak Angga atau Kak Ezra mau nambahin silakan ya. Oke. Nah, untuk mau jelasin strength and weakness kita tapi nggak kelihatan sombong. Dan kalau fresh graduate gimana nih gitu. Kalau untuk ngasih strength and weakness, nggak harus kelihatan sombong. Tapi kita berbagi, share. Itu benar pertanyaannya Kak Ines ya? Yes, benar. Pertanyaannya benar ya. Nah, tapi kita informasiin aja. Kelebihan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa. Misalnya kelebihan kita itu adalah orangnya yang on time. Selalu tepat waktu. Kenapa? Karena kita punya preparation yang cukup. Jadi kamu tuh jelasin bahwa, iya saya adalah orang yang on time. Saya punya kemampuan untuk manage waktu yang baik. Gitu. Itu kelebihan kamu. Tapi tidak terlihat untuk nyombongin diri juga bahwa, oh gue gini nih, oh gue gini. Nggak kayak gitu. Tapi mungkin kamu bilang, oh ya saya punya kelebihan. Saya punya kelebihan yang well-maintained juga. Terus saya itu orangnya yang rapih dalam mengerjakan banyak hal. Yang biasa saya lakukan. Misalnya saya memiliki satu hal yang harus saya lakukan. Saya punya to-do list-nya, Kak. Jadi di to-do list-nya saya tulis satu persatu apa yang mau saya kerjakan. Setelah itu saya akan cek kembali to-do list mana yang belum saya lakukan. Nah, kita di situ akan punya nilai sendiri. Seperti apa. Atau misalnya kalau kelemahannya, iya Kak, memang saya pelupa. Kadang saya suka lupa atau kadang saya suka lag dalam scheduling something gitu. Nah, bukan berarti kamu merendahkan diri kamu di situ. Tapi di situ juga kamu bilang, ya Kak, saya suka lupa untuk misalnya saya harus melakukan apa. Tapi saya melakukan sesuatu untuk itu. Langsung kamu tunjukin ke kita bahwa kamu ada langsung interview lagi kemungkinan. Oh iya. Okay. Di situ kamu tunjukin bahwa iya saya punya kekurangan, tapi saya bisa identify diri saya dan kemudian saya mencari jalan keluar untuk bisa saya mengatasi kekurangan yang saya miliki tadi, sehingga semuanya running well. Gitu. Tapi di sini kamu memberikan informasi tentang diri kamu, apa yang kamu miliki dan apa yang kamu tidak miliki, tapi jauh dari kesan untuk kamu menyombongkan diri. Ya kan? Nah, kalau saya fresh graduate gimana Kak? Saya nggak punya kelebihan dan kekurangan. Oh nggak. Kalau fresh graduate juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Fresh graduate juga pasti punya pengalaman yang bisa di-share. Oke, pengalaman kerja kamu belum punya. Tapi kamu pasti punya pengalaman organisasi. Kamu punya pengalaman dalam melakukan atau menghandle event-event. Apalagi kuliahnya di BINUS. Eventnya banyak banget. Udah dapat jatah internship juga ya kan Kak? Nah, itu. Enrichment program, ya. Betul. Itu bisa banget untuk kamu share dan kita itu adalah poin plus yang bisa kita dapetin. Oh, dia itu punya leadership skill ya, minimal. At least dia nge-lead tim dia yang kecil, misalnya 10 atau 15 orang. Atau teman-teman ada yang mentor, mentee. Itu bisa loh dibagiin ke kita. Nggak mesti hanya, saya punya kerja pengalaman, jadi staff ini. Oh, enggak. Fresh graduate juga bisa, dalam tanda petik, menjual dirinya. Gitu. Dengan apapun yang kamu miliki, tapi yang, ya, untuk terlihat sombong atau tidaknya, itu bagaimana cara kamu untuk menjelaskannya, dan bagaimana kata-kata yang kamu gunakan. Kalau kasarnya, kemasan yang kamu berikan. Betul. Kemasannya itu yang kamu berikan, yang ya akhirnya kita bisa menilai. Karena kita nggak akan judgement kok, gitu. Kita menggali informasi, dan kita mau melihat seperti apa sih kandidat ini sebenarnya, gitu.
nggak mau lihat sombong enggaknya gitu, enggak. Tapi memang penyampaian, kemasan yang baik itu memberikan nilai lagi nantinya. Ya, mungkin satu nih Kak, karena ini waktunya juga udah dikit lagi gitu ya. Untuk bisa terlihat antusias ketika online interview, itu kayak gimana tuh? Oke. Terlihat antusias untuk online interview. Berceritalah, menjelaskanlah, karena di situ kita merasa juga, oh ini orang respect ya. Gini, bisa jelasin nggak tentang diri kamu? Gitu, misalnya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya tinggal di Jakarta. Udah. Kita pun, oke, apa? Tapi itu ada di dunia nyata ada. Gitu kan, bahwa dia ngerasa itu cukup. Tapi coba kan ya, dia just, misalnya saya jelasin, boleh nggak kamu jelasin tentang diri kamu? Oh iya, saya tinggal di sini. Nah sebelumnya saya bekerja di sini. Kemudian saya dulu bertanggung jawab terhadap ini. Keseharian saya biasa melakukan ini. Banyak tantangan yang saya berceritalah, menjelaskanlah. Nah itu menunjukkan antusiasme yang ada dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu kan, gitu. Jadi lebih ke pertanyaan, kita itu akan memberikan pertanyaan terbuka, nah kamu akan menjelaskan. Kalau kita jawab, interviewer akan jarang sekali ataupun kecil kemungkinan untuk menggali interviewee dengan pertanyaan tertutup, yang jawabannya iya atau tidak. Tapi kita pasti akan minta, kamu bisa cerita nggak? Kamu bisa jelasin nggak? Gitu. Gitu, Kak. Mas Angga, Kak Ezra ada yang mau tambahin mungkin sebelum waktunya ada. Mungkin sedikit ya dari yang Kak Gi udah sampein. Yang nggak kalah penting teman-teman juga harus perhatikan body language-nya. Jadi ketika saya sampaikan, saya orangnya on time nih, tapi memang penyampaiannya beda. Mungkin saya tangannya sambil kayak gini kan otomatis beda ya, tangan saya kelihatan ya. Jadi kayak kelihatan itu kan jadikan penilaian yang berbeda. Jadi teman-teman harus perhatiin juga untuk body language-nya. Mungkin kita nggak maksud, tapi mungkin gesture kita yang mungkin secara nggak sadar nih kita mengartikan kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga untuk ininya. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Thank you, Angga. Dari kalian mungkin ada tambahan? Tambahin dikit ya. Tadi gimana caranya supaya kita lihat kita sampein kelebihan kita tapi nggak sombong. Jadi kalau aku bilang sih mungkin kelebihan nggak usah yang banyak-banyak gitu. Misalnya nih, apa kelebihan kamu? Saya ini. Kesannya sombong. Jadi pilih aja 1 atau 2 yang memang menjadi kelebihan kamu. Dan itu kelebihan itu nggak harus skill. Tadi ada juga yang tanya tuh. Apa kelebihan itu harus tentang skill. Jadi nggak harus juga tentang skill. Jadi kelebihan itu bisa aja tentang misalnya kamu maintain waktu, itu juga bisa jadi kelebihan kamu kan. Atau kamu bisa rapi dengan administratif, itu juga bisa jadi kelebihan kamu. Itu sih. Gitu ya. Oke, menarik. Wow, cukup kompak ya sesi kita kali ini. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyain teman-teman gitu. Tapi karena kita terbatas oleh durasi juga nih teman-teman, jadi mungkin nanti bisa langsung tanya di IG kita masing-masing kali ya Kak ya, gitu. Boleh. Jadi kalau HC sendiri atau rekrutmen sendiri mungkin ada IG-nya Kak yang bisa di-share Kak. Ya, ini bisa ada dilihat tanya-tanya. di slide terakhir ini. Ya, teman-teman mungkin kalau mau coba apply, tadi kan mau magang atau misalnya mau berkarir dengan BINUS lagi, itu BINUSian sejati, contohnya saya. Ya itu. Jadi bisa aja kunjungi website rekrutmen kita. Kita ada e-recruitment.binus.edu atau pantengin terus semua sosial media kita, itu live at BINUS, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, namanya sama, live at BINUS. Lalu yang terakhir, atau bisa email CV kalian ke hc-recruitment@binus.edu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau lihat acara-acara dari rekrutmen, bisa di sosial media kita. Oke. Siap, gitu ya. Jadi teman-teman buat yang belum kebagian nih dibahas kupas tuntas pertanyaannya, bisa langsung ditanyakan langsung di IG di live at BINUS. Atau misal nih teman-teman juga mau tanya-tanya banyak hal tentang program pengembangan soft skills dan lain sebagainya, bisa juga follow Instagram SDC. Ini wajib ya hukumnya. sdc.binus. Karena masih banyak lagi nih program-program menarik lainnya.
Kayak gitu sih teman-teman. So, untuk sesi kita kali ini mungkin cukup sampai di sini ya kakak-kakak. Oke. Untuk Kak Geo, terima untuk kasih. Kak Angga, untuk Kak Ezra, thank you so much untuk sharingnya yang Thank you sangat berkesan banget. sekali. Thank you Gitu. semua. Cuma kalau jangan dulu kemana-mana teman-teman, seperti janji saya tadi gitu ya. Kalau bisa disimpulkan sih dari sesi kita kali ini, pertama pastinya kita harus kenal diri kita dulu gitu ya, mau mencapai karir atau jenjang karir yang seperti apa, pilih dan seleksi perusahaan yang kamu mau apply, kemudian cari tahu tentang pekerjaannya, tentang bidang kerjanya, kemudian sampaikan juga maksud dan kekuatan, kemudian istilahnya strength point-nya teman-teman, selling point-nya apa, kemudian tinggal enjoy aja the show, kayak gitu. Jadi kalau preparation-nya udah oke, interview-nya harusnya udah aman. Tinggal sisa siapkan koneksi sama kuota yang stabil. Gitu ya. Betul, Gitu. Jangan kuota lupa. itu penting. Bener, jangan lupa dandan juga, ya kan, biar grooming is a must, gitu. So this is the end of the story. Jadi untuk terakhir nih, untuk bahan masukan kita juga program-program pengembangan ke depannya, ini teman-teman sudah ada ditayangkan juga untuk evaluasi kuesionernya. Di situ bisa langsung dicek aja di QR code-nya, atau kalau misalnya ada terkendala di QR code, bisa langsung dituliskan saja nih teman-teman untuk linknya. Nah itu udah di-share tuh di chat box juga ada link yang langsung direct tuh ke sananya. Dan untuk pembicaranya, saya coba ingatkan kembali ya. Pembicara satunya ada Kak Geo Dodi Ferianda. Kemudian untuk pembicara 2 ada Angga Jati Ikatan. Kemudian untuk pembicara 3 ada Kak Ezra Rido Jawantinus. Gitu teman-teman. So, silahkan diisikan dulu biar bisa diklaim buat poin SAT sama e-certificate, ya kan? Kayak gitu. Hopefully dari sesi kita kali ini bisa nambah nih pengetahuan teman-teman juga, kayak gitu. Anyway, ini langsung diisikan saja ya teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk pengisian evaluasinya. Oke? Kayak gitu. Terus sekalian deh, saya juga promo ya. Oh boleh. Sambil promo, jadi teman-teman SDC ini kemarin tuh kan collab nih sama Binus Karir gitu ya, ngobrolin kira-kira apa nih gitu kan. Binus Karir, Internship Center, Career Development. Jadi ngobrolin, ini teman-teman gimana ya persiapannya nanti ya untuk jenjang karir. Jadi kami tuh mikirin segitunya loh Kak. Gitu. Luar biasa. Iya dong, seperti itu. Kemudian sampai pada akhirnya ya sudahlah kita undang kan expertnya ya kan langsung. Nah ini baru salah satu dari salah sekian event-event yang lain nih yang diadakan sama FDC juga. So makanya dia tahu nih event-event yang lain atau program-program yang lain juga langsung diisikan saja. Kok diisikan sih gara-gara lihat kuesioner ya kan? Dikunjungi saja, dikunjungi. Langsung join aja di sdc.binus gitu ya. Itu untuk Instagram. Jadi sana banyak banget sih yang menarik. Besok itu kami ada tentang training nih. Kalau besok training tentang working with others nih Kak gitu. Jadi kita bakalan bahas tentang gimana sih kerja dengan karakter yang berbeda-beda. Gitu. Kita akan kupas tuntas juga tentang DISC. Ada salah satu alat tes psikologi gitu ya. Jadi memang personality-nya nanti biar tahu kamu tuh tipenya kayak gimana, approaching orang dengan tipe yang berbeda juga seperti apa. Kayak gitu sih. Itu besok kalau mau tertarik langsung aja nanti dikepoin aja di IGSTC biar bisa langsung join. Itu 1, 2. Terus nanti juga di akhir bulan ini, visioner banget ya, ada juga nih training assertiveness gitu. Gimana sih caranya kita komunikasi secara kita polite tapi to the point kayak gitu tanpa menyakiti orang lain. Itu juga nanti kita akan ada juga. Terus kita juga ada casual event juga yang lain kayak kemarin kita menyapa nih teman-teman Binusian di area yang berbeda gitu. Kita juga ada IG live juga
kayak gitu. Jadi mau nanya apa kabar Binusian, kayak gitu juga bisa juga. Nanti teman-teman ikutin juga gimana sih biar nggak bosan, gimana sih biar tetap stay positif selama self quarantine ini, kayak gitu. Terus kemarin juga sempat ada nih kalian yang WFA apa learning from home ini ada yang menonton Netflix nggak? Pasti dong ya kan, hiburannya kan, karena nggak boleh kemana-mana jadinya Netflixan di rumah. Nah, kita juga ada review juga nih Netflix. Kemarin episode pertama kita bahas tuh tentang Korean drama yang lagi nge-hype banget nih Kak. Ada Itaewon Class. Yoi. Gitu. Jadi kita bahas kupas tuntas juga kayak gitu. Ya itu baru episode pertama. Sama ada lagi nih. Itu kalau di bulan April ini. Aduh maaf ya saya jadi promo. Sambil diisi ya teman-teman untuk kuesionernya anyway. Jadi ini ditungguin ya. Masih ada 3 menit lagi. Terus untuk bulan besok nih kita juga akan ada nih gitu. Ada tea time lagi. Jadi kan ini tea time yang pertama nih Kak gitu. Jadi we are so honored to having you guys gitu karena ini adalah gelaran tea time pertamanya kita bersama Rekrutmen HC ya. Thank you so much. Nah, untuk berikutnya di bulan depan di tanggal 5 itu akan ada tentang apa itu ya? Dana darurat. Aduh, saya udah spoiler dulu aja, mohon maaf. Untuk itu sih financial planning buat kita. Wow, keren. Gitu. Yoi, itu nanti akan ada di tanggal 5. Nah, ini yang paling penting, tanggal 8 Mei, gitu ya. Tanggal 8 Mei nanti akan ada juga, karena kan kita nggak tahu nih, aku juga belum sempat nanya dalam nih kabarnya teman-teman di rumah seperti apa. Tapi, untuk kesehatan mentalnya, gitu kan, sehat tuh jasmani sama rohani, gitu ya, lahir dan batin. Nah, kita bakal bahas tentang mental health di tanggal 8 Mei. Kayak gitu. Nanti kita juga mendatangkan pakar yang memang ahli banget di bidangnya. Jadi biar nggak stres, biar nggak depres, biar tetap positif dan berdamai sama diri sendiri. Itu kita bakalan ada juga tanggal 8 Mei nanti. Kayak gitu. So, pantengin aja nanti di IG story-nya SDC. Kayak gitu. Oh iya, nanti juga di BFest juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain dari Binus Karir dan yang lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. So, udah pada ngisi ya, kurang lebihnya? Oke, kalau gitu dari saya sih sudah. Jangan lupa ya di-submit biar bisa diklaim. Nah, buat terakhir boleh dong disapa dulu. Kalian boleh di-on-in videonya. Boleh dong say goodbye teman-teman bersama-sama. Biar kelihatan teman-temannya. Thank you very much. Kita foto sebentar. Iya, kita biar bisa didokumentasikan ini bagian paling penting, teman-teman. Ya kan? Siap. Kayak gitu. Yang punya webcam boleh langsung dinyalakan. Oke, Kakak. Sudah sempat? Sudah divideokan? Boleh? Sebentar. Oke. Oke. Sudah ya, Kakak? Thank you very much. Ini saya belum bisa ngeliat muka teman-teman sih anyway gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Spiritnya teman-teman tetap di hati kami, ya kan? Kayak gitu. So, thank you very much. Pasti. Kanda. Thank you, Kak. Thank you semua. Thank you untuk tim career development buat teman-teman semua yang udah standby di sini. Semoga manfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Untuk info lebih lanjut langsung kepoin aja SDC Binus. Oke, aku Ines dari SDC. Selamat siang teman-teman. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.
Tes 1, 2. Halo teman-teman. Oke, udah panitia semua nih. Mantap. Udah semua. Yeay, thank you. Yeay. Bang Geo Mantap. mana? Oh, Keluar Ada sendiri deh. oh ada, masih ada. Ya ampun, kok pas tadi udah 2% handphone aku. Thank you ya Ezra. Terima kasih. Geo. Thank you banget. Sama Kak Ian. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Ezra. Luar biasa ya. Teman semua kesempatannya. Seru banget. Biasa diskusinya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oh, Mas Angga. Panjang 3 jam ya. Yoi. Kayaknya kalau nggak disapa sama Kak Ines bakalan terusan ini. Pertanyaannya banyak banget loh, dan Iya. Sebenarnya pertanyaan mereka itu bener-bener yang berbobot, nggak yang asal-asal gitu. betul. Banyak. Jadinya aku tadi compile beberapa pertanyaan itu jadi satu itu. Iya benar. Aku juga ada beberapa. Masih banyak. Gitu. Zra, maaf ya Zra, kakutnya jadinya nggak dimainin. Tidak apa-apa. Jadinya kita malah nggak ngeluarin hadiah loh. Iya. Ya udah buat panitia aja Zra kalau gitu. Itu buat panitia aja, bener katanya. Sedih kahutnya nggak jadi. Nanti Iya. kasih aja kalau ada yang Tahu, nanya Mas di Ezra. IG-nya Aceh. Tadi katanya Tadi- sih kita mau Tadi kasih yang yang nanya itu tadi ya. siapa? Yang role itu loh. Yang role play. Oh, yang role play. Christopher Iya, Raven. Christopher sama Christopher Raven ya. Iya. Iya. Bella kasih. Rayvan. Iya. Boleh itu. Nanti kan ada datanya tuh udah dievaluasi ya. Kayak gitu bisa di follow up. Iya ampun, menyenangkan. Aduh maaf ya, aku blabli-blu banget. Thank you, seru banget sesinya. Biasa ya. Tadi juga untung banget ya. Maksudnya pas yang Bang Geo kan sempat ada naik turun, tapi so far alhamdulillah sih masih aman ya kan. Iya. In total Bang Geo-nya juga hilang loh sekarang. Iya, aku juga lagi nyari Bang Geo mana. Ya. Bisa dititipkan Mas saja Angga kepada juga. Mas Ezra dan Mas Angga. Mas Angga ada. Mas Angga ada. Mas Angga ada, tapi suara doang, nggak ada mukanya. Mas Angga nih, saatnya kita olahraga. Mas Angga, ayo silahkan. Enak aja. Dibuka. Lo ajak ya, lo ajak ya. Kayak. Sarah. Oke, stretching. Tadi pagi pada ikutan nggak? Jam 8. Ikut lah, emang nggak lihat. Tadi pagi ada apa ya? Lupa. Nggak ikut. Tadi pagi sih aku nggak ikut. Oh ya ampun. Terlalu mager. Ya ampun. Anyway, ini masih di-record loh. Oh iya. Iya. Dulu recordnya. Masih aku record. Iya. Masih di record.